Perpanjangan kebijakan PSBB transisi hari ini berakhir. Namun demikian, kasus COVID-19 di DKI Jakarta justru kian meroket dan lebih dari 500 kasus tercatat pada tanggal 12 Agustus kemarin. Langsung kita bergabung dengan Wagub DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Selamat siang, Pak Riza. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak atas kesediaannya bergabung bersama kami siang ini, Pak Riza. Ya. Pak, dari total 1.900 pertambahan kasus kemarin, DKI Jakarta kembali memegang rekor tertinggi, yakni 529 kasus. Apa langkah Pemprov DKI Jakarta selanjutnya, Pak, untuk kemudian mengendalikan laju pertambahan COVID-19 di ibu kota? Ya, jadi hari ini nanti Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan akan memimpin rapat evaluasi Satgas atau gugus tugas percepatan penanganan COVID DKI Jakarta bersama Forkopindo, ya, jadi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-DKI Jakarta, dan dengan pakar, dengan ahli, dengan berbagai instansi terkait, dinas terkait di wilayah DKI Jakarta. Jadi nanti Pak Gubernur juga akan mengevaluasi dari semua unit-unit, semua dinas terkait, dan juga tentu kami berdialog selama ini, berdiskusi dengan pemerintah pusat, dengan gugus tugas pusat, dengan para ahli epidemiologi dan semuanya. Nah, nanti segera hari ini juga Pak Gubernur nanti akan mengumumkan hasil evaluasinya dan langkah-langkah yang akan diambil terkait penanganan pencegahan COVID. Baik, Pak Riza, kalau kita bicara mengenai emergency brake, kalau kita melihat laju pergerakan warga, apakah kebijakan ganjil genap menjadi satu-satunya emergency brake Pemprov? Atau ada cara lain, Pak, untuk mengendalikan pergerakan agar hanya yang betul-betul perlu berkegiatan yang dapat meninggalkan rumah, Pak? Yang pertama, ganjil genap bukan program emergency grip, ya, emergency brake. Jadi ganjil genap itu sesungguhnya program yang sejak lama diberlakukan dalam rangka mengurangi, mencegah kepadatan transportasi. Kemudian yang kedua, ketika di masa PSBB kami mencabut sementara program ganjil genap, dan dalam beberapa hari ini kita memberlakukan kembali program ganjil genap dengan tujuan dua. Yang pertama memang mengurangi kepadatan transportasi. Kemudian yang kedua, diharapkan di masa pandemi ini kita bisa membatasi jumlah orang yang keluar, ya. Jadi setelah melalui kajian dan proses, ternyata program ini bisa kita lanjutkan ganjil genap. Mudah-mudahan tidak hanya mengurangi kemacetan, tapi jauh lebih penting bisa mengurangi penyebaran COVID dengan pembatasan jumlah orang yang keluar rumah, dengan pembatasan kendaraan. Jadi sekali lagi, sejak dibukanya pelonggaran masa PSBB transisi 5 Juni, kami sudah menyampaikan berulang kali dan seringkali secara rutin berkala bahwa di masa pelonggaran ini potensi orang keluar rumah meningkat, potensi orang bersentuhan meningkat, potensi orang kerumunan meningkat, dan pada akhirnya potensi penyebaran juga meningkat. Untuk itu kami menyampaikan bahwa tempat yang terbaik sekalipun di masa pelonggaran ini tetap berada di rumah. Dan kita minta tidak usah keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat penting, yang mendesak, yang genting, yang mendasar. Dan kalaupun keluar rumah tidak diperkenankan bagi mereka yang lansia dan anak di bawah umur. Dan bagi mereka yang keluar rumah kita minta untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tidak masuk dalam kerumunan masyarakat. Nah, inilah beberapa hal yang sering kami sampaikan. Sekalipun kami melakukan pelonggaran 50% di banyak unit kegiatan, mulai dari tempat ibadah, namun kami minta kalau mungkin tetap beribadah di rumah. Perkantoran dibuka 50%, kami minta tetap kalau bisa pekerjaan kantor dikerjakan di rumah. Dan kami minta pimpinan perusahaan juga mengatur, owner perusahaan mengatur, sekalipun ada pelonggaran sedapat mungkin dikurangi, jangan sampai 50%, kalau perlu 30-20% saja, dan diatur bergiliran. Kita minta perkantoran juga mengatur jam masuknya, dibagi shift, ya, shift 1, shift 2, kalau mungkin sampai shift 3, begitu juga jam istirahat, jam pulang. Kemudian kami minta juga di perkantoran-perkantoran termasuk unit kegiatan lainnya untuk membuat satgas di internal masing-masing,
membuat pengawasan di internal masing-masing, selain menyiapkan sarana prasarana terkait pencegahan COVID-19 dan berbagai upaya termasuk melakukan sosialisasi, dan kami di Pemprov juga terus melakukan penertiban, penegakan disiplin, bahkan razia setiap hari agar memastikan seluruh masyarakat melaksanakan protokol COVID. Baik, Pak Riza, ini yang terakhir. Kalau kita berkaca dari 2 minggu terakhir, kita lihat bahwa nampaknya pelonggaran justru membuat angka peningkatan COVID-19 terus meningkat. Bahkan ternyata kebijakan ganjil genap juga tidak mampu menghentikan laju pergerakan warga karena masih banyak warga DKI Jakarta yang nongkrong bahkan tidak menggunakan masker. Berkaca dari apa yang terjadi selama 2 pekan terakhir ini, Pak, apakah ini kemudian akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menerapkan kembali kebijakan PSBB transisi? Ya, terkait ganjil genap kan baru berapa hari ini, kita akan lihat nanti dalam berapa minggu ke depan efektivitasnya. Kemudian terkait masyarakat yang masih ada yang nongkrong kerumunan, kami terus melakukan pengawasan dan razia dan lain sebagainya. Namun sekali lagi berbagai kebijakan yang kami buat sebaik mungkin, kemungkinan sebanyak mungkin aparat yang kami hadirkan, kemudian sanksi seberat apapun yang kami kenakan, ternyata menurut para pakar, para ahli, kontribusi 3 hal tersebut yang kami lakukan hanya berkontribusi 20% terhadap keberhasilan kita memutus mata rantai penyebaran. Ternyata 80% keberhasilan kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini terletak pada warga itu sendiri, pada masyarakat itu sendiri. Terhadap kesadaran kepatuhan masyarakat. Untuk itu sekali lagi kami minta masyarakat untuk patuh taat melaksanakan protokol COVID agar kita bebas. Nah, terkait dengan waktu nanti akan diumumkan oleh Pak Gubernur sore ini langkah-langkah yang akan diambil berdasarkan hasil rapat nanti dan nanti apa yang kami akan berlakukan ke depan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta telah bergabung bersama kami di seputar News Siang RCTI. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu Pak Riza.